Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang sejarah matematika, geometri, dan kalkulus. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Dea Kusuma Anggraini dengan NPM 2040604012 dan teman saya Ana dengan NPM 2040604002. Materi yang akan kami bahas yang pertama ada geometri analitik matematika pada abad ke-17. Yang kedua ada ahli-ahli matematika dan penemuannya. Yang ketiga ada definisi kalkulus. Dan yang terakhir ada sejarah kalkulus. Geometri analitik matematika pada abad ke-17. Pada abad ke-17 terdapat dua perkembangan penting dalam geometri. Perkembangan geometri yang pertama yang terpenting adalah penciptaan geometri analitik geometri dengan koordinat dan persamaan oleh René Descartes 1596-1650 dan Pierre de Fermat 1601-1665. Perkembangan geometri kedua adalah penyelidikan sistematik dari geometri proyeksi Orange 1591-1661. Geometri proyektif adalah penyelidikan geometri tanpa ukuran cuma dengan penyelidikan bagaimana poin sehari dengan satu sama lain. Ahli-ahli matematika pada abad ke-17 dan penemuannya. Yang pertama ada René Descartes 1596-1650. Pemikiran Descartes mengenai geometri analitik dituangkan dalam tulisan yang berjudul lagi Geometri, karya yaitu Koordinat Kartesius. Descartes menemukan hasil mengejutkan, diketahui bahwa semua bentuk mempunyai kategori persamaan umum seperti halnya garis lurus menemukan suatu titik memenuhi relasi X dan Y. Pada suatu sumbu dilukiskan X menggapit sudut tertentu dengan sumbu yang dilukiskan Y pada terbentuknya X, Y. Dan terakhir, pada bagian pertama dari karya ini diuraikan mengenai aljabar geometri sebagaimana pengembang dari aljabar geometri Greek purbakala. Kalian bisa memperhatikan gambar di samping. Yang kedua ada Huygens pada tahun 1629 sampai 1695. Huygens memiliki karya, yaitu karyanya terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada pada tahun 1656, membicarakan benda jatuh bebas dalam ruang kosong, tentang benda yang menggelinding pada bidang miring atau menggelinding pada kurva licin. Pada bagian kedua, beliau menguraikan sifat-sifat dari evolut dan inovolut. Huygens menemukan evolut dari parabola adalah semi parabola derajat 3 sedang evolut, dan siklodia adalah siklodia dengan cada yang sama. Pada bagian ketiga, diuraikan sifat dari bandul majemuk dengan
bukti bahwa pusat dari titik gantung dapat dipertukarkan. Pada bagian keempat diuraikan dengan mengenai teori dalam bagian itu dapat gambar dari bandul dengan periode osilasi selalu dalam bagaimana besar atau kecilnya amplitudo dari askelasi itu. Pada bagian terakhir dari 13 teori yang berkenaan dengan gaya dalam gerak melingkar yang dikenal sekarang dengan gerak melingkar uniform, bahwa besar gaya sentrifugal berbanding lurus dengan pangkat 2 dengan kecepatan linier dan berbanding terbalik dengan Definisi kalkulus. Kalkulus dalam bahasa Latin yaitu batu kecil yang digunakan untuk menghitung. Kalkulus adalah cabang matematika yang terfokus pada batas, fungsi, turunan, integral, dan deret tak hingga. Secara historis, kalkulus disebut kalkulus infinitesimals atau kalkulus. Lebih umum kalkulus atau kalkuli jamak, yang mengacu pada metode atau sistem perhitungan dipandu oleh manipulasi simbolis ekspresi. Beberapa contoh terkenal lainnya kalkulus adalah kalkulus proposisional, kalkulus variasional, kalkulus lambda, P-kalkulus, dan bergabung kalkulus. Sejarah kalkulus. Pada zaman kuno, Isaac Newton mengembangkan penggunaan kalkulus dalam bukunya Hukum Gerak dan Gravitasi. Periode kuno memperkenalkan beberapa ide yang menyebabkan terpisahkan kalkulus, tetapi tampaknya tidak lelah mengembangkan ide-ide ini dengan cara yang ketat dan sistematis. Perhitungan volume dan daerah, salah satu tujuan dari integral kalkulus, dapat ditemukan di Mesir, Moskow Papyrus, 1820 sebelum Masehi. Tetapi formula instruksi belaka dengan indikasi untuk metode, dan beberapa dari mereka salah. Sejak usia matematika Yunani, Eudoxus sekitar 408 sampai 355 sebelum Masehi menggunakan metode kelelahan yang prefigures konsep batas untuk menghitung luas dan volume. Sementara Archimedes kurang lebih 287 sampai 212 sebelum Masehi mengembangkan gagasan ini lebih jauh, menciptakan heuristik yang menyerupai metode kalkulus integral. Para metode kelelahan kemudian diciptakan kembali di Cina oleh Liu Hui pada abad ke-3 untuk menemukan luas lingkaran. Pada abad ke-5, Zhu Zhongxi membentuk metode yang kemudian akan disebut prinsip Cavalieris untuk mencari volume sebuah bola. Pada zaman pertengahan, matematikawan India Aryabhata menggunakan konsep kecil tak terhingga pada tahun 499 dan mengekspresikan masalah astronomi dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Persamaan ini kemudian mengantar Bhaskara II pada abad ke-12 untuk mengembangkan bentuk awal turunan yang mewakili perubahan yang sangat kecil, tak terhingga, dan menjelaskan bentuk awal dari teorema Rolle. Sekitar tahun 1000, matematikawan Iraq ibn al-Haytham atau Al-Hazen menjadi orang pertama yang menurunkan rumus perhitungan hasil jumlah pangkat 4, dan dengan menggunakan indukasi matematika. Dia mengembangkan suatu metode untuk menurunkan rumus umum dari hasil pangkat integral yang sangat penting terhadap perkembangan kalkulus integral. Pada abad ke-12, seorang Persia, Saraf al-Din al-Tusi, menemukan turunan dari fungsi kubik, sebuah hasil yang penting dalam kalkulus diferensial. Pada abad ke-14, Madhava bersama dengan matematikawan astronom dari mazhab astronomi dan matematika Kerala menjelaskan kasus khusus dari deret Taylor yang dituliskan dalam teks Yuktibhasa. Zaman modern,
penemuan independen terjadi pada awal ke-17 di Jepang oleh matematikawan seperti Seiki Kowa. Di Eropa, beberapa matematikawan seperti John Wallis dan Isaac Barrow memberikan terobosan dalam kalkulus. James Gregory membuktikan sebuah kasus khusus dari teorema dasar kalkulus pada tahun 1668. Leibniz dan Newton mendorong pemikiran-pemikiran ini bersama sebagai sebuah kesatuan dan kedua orang ilmuwan tersebut dianggap sebagai penemu kalkulus secara terpisah dalam waktu yang hampir bersamaan. Newton mengaplikasikan kalkulus secara umum ke bidang fisika sementara Leibniz mengembangkan notasi-notasi kalkulus yang banyak digunakan sekarang. Ketika Newton dan Leibniz mempublikasikan hasil mereka untuk pertama kali, timbul kontroversi di antara matematikawan tentang mana yang lebih pantas untuk menerima penghargaan terhadap kerja mereka. Newton menurunkan hasil kerjanya terlebih dahulu, tetapi Leibniz yang pertama kali mempublikasikannya. Newton menuduh Leibniz mencuri pemikirannya dari catatan-catatan yang tidak dipublikasikan, yang sering dipinjamkan Newton kepada beberapa anggota dari Royal Society. Pemeriksaan secara terperinci menunjukkan bahwa keduanya bekerja secara terpisah, dengan Leibniz memulai dari integral dan Newton dari turunan. Sekarang, baik Newton dan Leibniz diberikan penghargaan dalam mengembangkan kalkulus secara terpisah. Adalah Leibniz yang memberikan nama kepada ilmu cabang matematika ini sebagai kalkulus, sedangkan Newton menamakannya the science of fluxions. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.